5 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Udah, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya undang berdiri. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Saya mulai. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh manusia. Selama kita dalam kediaman ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kediaman ini, kita mengeluh oleh karena tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiam di tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terpenuhi sifat kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap akan kehadiran Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Karena kami tahu bahwa jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya teringat waktu saya SMA. Jadi saya kebetulan pramuka, jadi kami bikin kemah. Kemah ini dibentuk segitiga pakai tali. Nah, tapi kan karena kita kan ada ketakutan binatang apa kita bikin garam untuk mengurangi masalah ya. Tahu apa? Lalu banyak nyamuk kita bikin seret. Dan kemah ini nggak mungkin di tempat tinggal untuk menetap kita. Kan nggak mungkin kita kan dalam kemah jadi ada di Jakarta kita di kemah ya selamanya di situ nggak mungkin. Karena itu adalah tempat tinggal sementara atau ada yang berkreasi ada karena bencana ya bencana coba besar ya karena bencana kalau untuk berkreasi dan tempat tema ini hanya sementara. Di sini digambarkan bahwa tubuh kita ini sebenarnya sementara selama di dunia. Kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang sementara, itu yang dibilang kata hal-hal daging. Kita lebih senang ya kalau saya kaya, orang akan hormat tunduk sama saya akan dipuji-puji, orang akan datang pada saya. Kalau saya susah, aduh bagaimana hidup ini? Tujuan kita apa? Untuk kerajaan kekalian tadi yang kekalian disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menyiapkan kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita mau mengejar yang mana? Yang kehidup tempat kemah yang di dunia atau tempat tinggal kita yang kekal? Kita hidup untuk yang sementara atau untuk yang kekal?
Saya bertanya dulu ya, ada dua pertanyaan saya tertarik. Tapi ini agak negatif dikit. Ada pernyataan saya dapat dari medsos, saya memang menjadi penasaran. Si A beribadah tapi karakternya tidak baik. Mau mengucapkan apa, mau marah-marah. Tapi beribadah tapi karakternya kurang baik. Si B, dia nggak pernah beribadah, tapi dia membuat miskin, dia mengasihi orang. Saya mau tanya, yang berjuang selamat, yang A atau B? B. Ada yang A cuma tunjuk tangan? Nggak ada. Yang B? Wah, kurang semua ya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Si A tidak beribadah, rajin ibadah, tapi karakternya nggak berubah, suka marah-marah. Si B tidak mau beribadah, masih beribadah, tapi dia orangnya baik. Dia nggak pernah bikin susah orang. Yang peluang selamat, A atau B? B. Itu baru mantap. Saya mau tanya, kita buka dulu Matius 5 ayat 46-47. Matius 5 ayat 46-47. Saya baca ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saya percaya. Nanti habis kotor. Kalau preman itu paling sampai orang tua. Coba mati orang tuanya preman, kalau nggak sumbang, mau nyawa. Kita belum tentu ya, takut pun itu biasa begitu masalahnya. Yang begini ditanya, bukan karena perbuatan kita. Saya bertanya, saya mau sama orang tua karena saya dirawat, dibesarkan, disekolahkan. Baru ada si B. Pak, saya pernah mengatasi orang saya. Ini anak perempuan dan gadis ya. Dia sejak kecil dibuang. Sebenarnya bapaknya menikah lagi, ibunya menikah lagi. Akhirnya si anak perempuan bilang apa? Saya jemput ke orang lain saya disekolahkan, saya kenapa dibuang? Pertanyaannya, akhirnya dia bilang apa? Iya Pak, saya sering sakit, saya melamar kerja nggak dapat, pergi ke rumah. Jadi gimana Pak? Ya kamu sama orang tua. Iya tapi itu dia kecil, dia botak itu, orang lain dirawat. Nah, pertanyaannya, aku bilang enggak. Si anak apa sejak dia orang tua? Sejak kecil, bapaknya nikah lagi, ibunya nikah lagi, dan dia tinggal sama neneknya. Patut nggak orang tua? Nah, ini yang membedakan kita. Kita itu orang tua karena kepada Kristus. Saya langsung katakan, kalau kamu orang tua berarti kau murid Kristus. Karena nggak ada di firman dikatakan hormatilah orang tuamu apabila A, B, C, D. Yang ada adalah hormati orang tuamu. Kalau dunia, ya karena dirawat. Karena saya lihat dan makannya pantas. Apalagi kalau Chinese ya, paling setia orang tua. Makanya dikatakan di sini apa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah kamu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Jadi yang mana kita? Apakah Alkitab mencatat? Ini yang membedakan ajaran Kristen dengan yang lain. Saya nggak tahu apakah kita ini tergolong agama atau memang kita hanya Tuhan. Alkitab nggak pernah mencatat
perbuatan baik untuk selamat, untuk menebus dosa. Di mana ada tercatat perbuatan baik untuk penebusan dosa? Artinya gini, saya mau katakan, kita orang tua bukan untuk selamat. Saya bantu fakir miskin bukan untuk selamat. Tapi saya bantu orang miskin agar saya disanjung orang. Apa yang saya lakukan? Berarti yang menerima berkatnya siapa? Orang miskin, dan saya juga menerima upah kemuliaan di dunia. Saya orang tua karena saya membalas. Pekerjaan kita itu apa? Ya kembali pada orang tua dan kita. Itu karena itu. Tetapi kalau saya bantu orang miskin karena hati, karena Yesus, apa yang saya lakukan itu karena saya untuk memuliakan Tuhan. Amin. 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 Makanya hati-hati, kita melakukan sesuatu itu, kita mengerti dulu. Kalau di belakang nama apa? Tema Israel, katanya. Dengarlah bangsa Israel, dengarlah umatku. Kalau Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan. Nah, sekarang saya tanya, kita beribadah untuk apa? Ini kan beribadah ini. Insya Allah bukan. Iman timbul dari pendengaran kan kita sekarang lagi mendengar firman Tuhan. Berarti iman kita akan selalu bertumbuh. Kalau beda kita kalau nggak pernah dengar firman orang tua, apa firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu hanya kita sekali setahun, pas tahun baru baru ibadah, pas Natal baru ibadah, atau pas pasca ibadah, misalnya 5 kali setahun. Nggak pernah mendengar firman. Gimana mungkin dia imannya makin bertumbuh kalau dia nggak pernah mendengar firman Tuhan? Jadi yang pasti pertama tadi tidak pernah perbuatan baik itu untuk menebus dosa. Ya, kita beribadah saat ini bukan untuk selamat, bukan untuk kita ditebus, karena penebusan sudah dilakukan di mana? Kayu salib. Dan kita sudah terima keselamatan. Amin. Amin. Jadi nggak perlu kita ragu. Makanya dibilang kita itu adalah orang-orang merdeka, tidak perlu memikirkan, wah saya harus melakukan ini biar selamat. Saya harus melakukan ini karena kita selamat sudah kita terima. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 4. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya Tuhan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Dan saya percaya kita yang di sini, saya percaya ini selamat. Amin. Orang karena keselamatan itu melalui Kristus. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Dan saat ini juga Yesus hadir di sini. Amin. Amin. Itu penting utama. Jadi kita bukan beribadah untuk selamat, tetapi kita ibadah untuk iman kita semakin bertumbuh. Jadi tujuan kita ibadah itu bukan untuk biar kita diberkati, untuk selamat, untuk iman kita bertumbuh. Untuk kita percaya bahwa keselamatan melalui Yesus itu kita terima. Amin. Tapi dia bilang apa? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi karena kita sudah selamat, baru kita melakukan pekerjaan. Jadi kita sudah baru selamat. Jadi tidak untuk selamat. Jadi kita beribadah ini sudah selamat semua. Dan saya percaya semakin dia diproses oleh Tuhan, imannya semakin naik. Saya bertanya lagi tadi, si A beribadah rajin, tapi karakternya kurang baik. Si B tidak beribadah, tapi dia pekerjaannya rajin membantu. Yang mana yang mungkin selamat?
dari keterangan saya, yang mana mungkin selamat? Oke, saya bilang gitu. Kita beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kan? Dan saya percaya Bapak Ibu ketika mendengar firman ini, iman Bapak dan Ibu bertambah. Amin. Jadi bukan berselamat Bapak Ibu. Kita pertama tadi apa? Penyembahan. Kita apa itu waktu penyembahan? Begini. Ya, kita mengalami apa itu? Dia minta kita mengalami satu lagi mau kita baca. Kita lagi mengalami apa? Pencurahan Roh Kudus. Dikatakan apa? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan. Makanya dibilang makhluk pencurahan Roh Kudus itu Pentakosta. 3.000 orang dibaptis, yang baptis itu bukan dibaptis air gini. Dia kata orang itu mengalami baptis Roh Kudus. Makanya dibilang orang yang nggak percaya mereka malu oleh anggur. Kalau kita lagi masuk gitu ya, kehadiran Tuhan gimana? Ada yang nangis, ada yang jadi seakan-akan kita, ketika kita masuk dalam penyembahan dan kita masuk jadi Tuhan, ya, kalau memang mau nangis, silakan nangis, serahkan diri sama Tuhan, jangan ditahan. Jangan malu aku lihat orang-orang nangis, jangan ditahan, karena kita mau masuk jadi Tuhan, amin. Amin. Kalau Anda nggak ibadah, mungkin nggak tidak masuk jadi Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita terus beribadah. Iman makin bertumbuh. Amin. Kalau si tadi gimana bertumbuh imannya? Dia taunya kalau aku berlaku baik, aku selamat. Tapi yang si A bilang apa? Saya beribadah, iman saya makin bertumbuh karena diselamatkan oleh iman kepada memang saya bertemu di media medsos itu, wah semua bertumbuh. Ini benar gini, kayaknya ini cocok jadi pemain pikir saya. Jadi makanya kita diajak sini untuk membawa orang selamat ini, ya bawa ke ibadah. Kayak saya konsep, 102 gitu, rajin ke UN, hampir 5 kali seminggu, tidak ada masalah. Makin banyak firman yang masuk, makin bertumbuh iman. Makanya kenapa kamu bisa lebih banyak mengetahui firman? Karena makin banyak mendengar firman. Jadi bukan itu konsep untuk selamat, bukan. Agar iman kita bertumbuh dan kita akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan kita percaya hanya melalui Yesus lah kita dapat selamat. Amin. Makanya dibilang selamat itu pasti. Apakah nanti setelah 40 tahun tetap ibadah dia, tapi umur 40 tahun baru selamat, baru dia masuk ke hadirat Tuhan, itu biarlah Tuhan yang mengubah. Dan saya percaya firman bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Yang menurut kita tidak mungkin, dia ada yang mustahil bagi. Kalau kita dikuasai oleh firman, kita bagaimana kita dikuasai dengan firman kalau kita tidak pernah dengar firman? Gimana kita mau taat kalau kita nggak pernah dengar firman? Wah, rahasianya biar kita banyak taat. Nah, taat. Memang itu gampang jawabnya, taat. Tapi gimana kita taat kalau kita nggak paham firman? Jadi sepakat ya, A atau B? Yang mungkin selamat yang A atau B? Agak bingung. Kita coba, kalau kita misalnya ibadah kita di bolong-bolong, ya bolong-bolong juga firman yang kita terima kan. Nah, tapi kalau kita ibadah rajin, kita makin diproses Tuhan, kita semakin bertumbuh dan kita semakin percaya ada persekutuan dengan Tuhan. Dan apalagi makanya ketika penyembahan, malu, mau nangis tidak akan nangis, gak usah orang nanti dia tidak nangis, lepas. Kenapa? Karena kita kemarin berbuat salah. Amin. Yesus tidak pernah membaptis. Kita coba ya. Yohanes 4 ayat
1-2 ya. 4 ayat 1. Kata Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak pernah membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi selama pelayanan Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Seperti kesaksian Yohanes, itulah sempurnanya kitab kita ini. Enggak kontradiksi. Kalau kita orang kan yang orang lain kan kontradiksi, kita baca di sini berbeda. Dan pada saat pencurahan Roh Kudus, para murid-murid saat itu yang dibaptis itu adalah baptisan Roh. Tapi ada banyak kali baptisan air, maka dikucikkan itu. Wow, ini baptisan air. Bukan, Yesus tidak pernah membaptis saya. Makanya terimalah karunia Roh Kudus. Ingin karunia Roh? Amin. Nah, waktu menyimpan, jadi waktu bersuka kita bersyukur, kita bersuka, kita berperasaan bertemu dengan Tuhan. Kalau kita nggak merasakan bertemu dengan Tuhan, gimana kita selamat? Ini uniknya kekristenan dengan agama lain. Kalau agama lain perbuatan baik untuk selamat. Kalau kita enggak, keselamatan tetap dari darah. Karena di Kejadian 3:1 dikatakan apa? Oke, ini saya terangkan sedikit. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Baru 22-nya berfirmanlah Tuhan Allah sebenarnya manusia itu telah menjadi Satu dengan artinya apabila kamu memetik buah itu, kamu akan mati. Adam berarti mati. Tetapi Adam nggak mengalami kematian karena Tuhan menggantikannya dengan darah binatang. Ada korban darah. Artinya sebenarnya bukan guling ini. Ini bohongnya Alkitab, katanya apabila buah ini kamu makan, kamu akan mati katanya. Kok Adamnya nggak mati? Ini bohongin Alkitab. Adam bisa hidup karena dikenakan kulit binatang. Jadi artinya Adam memperoleh keselamatan. Maka dikatakan di bawahnya apa? Bermana Tuhan Allah sebenarnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang paling utama saya kira. Jadi jangan nanti, jangan bilang kita bingung, berarti kita belum benar. Jadi kalau bingung, kenapa ya? Enggak mati, padahal ini. Wah, itu kan banyak tanya. Karena ada tukar kulit. Makanya persembahan Kain enggak diterima, persembahan Abel diterima. Kenapa? Kain mempersembahkan dari pertanian, Abel tenang. Persembahan yang harum bagi Tuhan. Kain berburu membunuh Abel gara-gara apa? Saya percaya Kain waktu memberi persembahan dia berhasil dalam pertanian yang terbaik. Misalnya dia punya apel terbaik, sapi yang dia bagus banget kan, wah ini pun bagus. Saya percaya dia mempersembahkan ini, dibakar juga keterima. Kenapa? Untuk keselamatan ada darah. Itu makanya diterima persembahan dari Abel. Dan keselamatan itu hanya melalui darah, itulah yang kita terima di dalam Kristus. Itu yang dibilang penggenapan. Jadi jangan dibilang orang tua udah digenapi di tiap salib. Gak ada orang tua digenapi. Keselamatan itu yang digenapi dari Yesus. Itulah yang dibilang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah bahwa kita orang yang tidak benar, yang tidak layak sebelumnya menjadi layak di hadapan. Makanya kita menyebut Bapa. Amin. Agak bingung kayaknya. Atau terlalu sulit. Karena sensasinya ada gitu. Si A beribadah nggak benar,
Tapi katanya nggak benar, mana peluang selamat? Ya pasti peluang selamat pasti si A. Kalau pikiran dunia, makanya dia bilang, apa membedakan iman dan logika? Kalau logika berdasarkan logika, pikiran. Kalau iman, gimana kita bersatu dengan Kristus, bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan kalau kita nggak pernah beribadah? Yang pasti siapa peluangnya ada. Jadi yang dibilang beribadah. Oke, kita baca dulu 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Beribadah bukan untuk selamat. Tuhan gak janjikan beribadah itu untuk selamat, karena memang kita beribadah bukan untuk selamat, tetapi kita beribadah agar iman kita bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, ujungnya berbuah. Nah, sebagai kita umat, dikatakan di sini siapa ini? Ayat 8 juga ya. Ayat 8. 25 ayat 8 tadi. Oke, ayat 7, 8, 9. Oke ya, saya bacakan dulu ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ibarat 11, iman timbul dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, segala sesuatu yang kurang apa begitu. Nah, oke ya, kita baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya itu yang dikatakan di apa imannya Thomas. Kalau aku nggak lihat Tuhan, aku nggak percaya. Makanya Yesus juga bilang apa? Percayalah kau karena tidak melihat. Imannya Thomas. Jangan karena melihat kita baru percaya, karena kita melihat dan saya percaya. Kita ini ada iman nggak kita selamat? Amin. Beriman nggak kita bawa semua iman surga? Amin. Beriman nggak kita bawa firman ini yang akan memproses kita? Amin. Beriman nggak kita bahwa beribadah ini yang memproses kita untuk iman bertumbuh dan berbuah? Amin. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami berlari dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami, kita tahu Rasul Paulus mengalami apa? Bubur berat selama perayaan. Kita nggak seberapa ya, kita masih santai gitu kan, masih senang gitu. Kita buka dulu ya 2 Korintus 11 ayat 24-25. 2 Korintus 11 ayat 4. Kristen saya gak bisa tinta, jadi gak bisa mengetik ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 24-25. Apa kata Paulus ini? 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karat kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Amin. Rasul Paulus saja mau memberitakan firman, kan dia percaya bukan untuk selamat, karena memang aku dipanggil untuk memberikan firman. Apalagi udah diangkat leader ya. Ingat catat, udah dipercayakan sebagai murid, sudah dipercayakan untuk ini buat nih menjadi leader. Kita udah sebagai murid, penerimaan dan biasa lagi. Makanya kalau kita semuanya jadi leader, semua jadi murid Kristus. Aku jemaat aja kali kata dia, aku jemaat, tapi kita menjadi murid. Saya nggak mau. Dan saya percaya, ketika kita berpikir hukum, kita juga akan mengajak orang untuk membesarkan kerjaan. Satu orang satu
jiwa men. Ya. Kalau satu amin amin. Yang lain satu orang satu jiwa akan dibawa ke konggan amin. Amin. Repot. Satu orang satu jiwa akan dibawa kepada konggan amin. Amin. Ah gitu dong, semangat. Karena kita saya percaya kita mengalami panggilan Kristus ini semua. Amin. Jadi bukan karena berbuat baik selamat ya kan? Karena iman kita, karena kita bersekutu dengan Kristus ya, kita bisa makin bertumbuh oleh firman Kristus. Akhirnya kita mengajak orang untuk mengerjakan kerjaan Tuhan. Amin. Agak ribet ya? Atau saya yang terlalu ribet? Dan sama, yang pertama saya mau saya belajar sama orang kaya. Ketika orang kaya itu mati, dia di api neraka. Ketika raja mati, dia di bangkuan neraka. Dan saya percayalah kita ini semua diangkat ke mana? Ke suatu tempat yang untuk menunggu penghakiman. Jadi bukan kalau kita mati langsung masuk surga, bukan. Ada satu tempat yang disiapkan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat dengan bangunannya, bukan lagi kemah yang sementara ini. Nah, yang paling utama sekarang kita hidup ini adalah sementara. Yang sakitnya kalau orang kaya kita masuk neraka masih mending, sudah diperasakan nikmatnya. Di dunia katanya kan apa itu orang kaya selama hidup kok, tapi dia selama hidup dia susah. Nah, yang sakitnya udah miskin masuk neraka lagi. Kalau di sini makin nggak ada. Kalau dia orang kaya itu sama hidup masuk neraka masih mending. Aku hidup masih menikmati, tapi udah kering, udah miskin masuk neraka lagi. Aduh, waktu hidup menderita, mati pun menderita. Tapi kita nggak ada ya. Karena kita udah diproses oleh Tuhan, karena kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya ada orang kan beribadah, ya, nanti kok banyak baru nyampe katanya. Persembah apa? Lagu penyembahan yang penting, lagu kita juga penting. Padahal di situ telah kita membangun hubungan dengan Tuhan, mengalami baptisan dari Tuhan, jamaah dari Tuhan. Makanya ini waktu di pencurahan Roh Kudus Pentakosta, semua orang itu kayak bambu anggur. Karena saya udah bayangkan itu, ada begini kayak itu. Begini. Karena mengalami baptisan Roh. Yang tidak percaya kita juga, sering kita itu kelebihan kita ibadah ini dibandingkan ibadah yang lain. Yang lain kan itu ibadah itu harus apa? Itu yang dibilang tadi. Kalau saya mau bilang, Matius 5 ayat 20. Biar makin pasti nanti jawabannya. Aku lebih ya. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sebenarnya 7 orang yang beribadah ini untuk masuk ke surga. Kenapa? Ya itu tadi beribadah. Aku dengan khotbahnya aja ada kan beribadah. Nanti kalau khotbahnya ngaku. Kalau di tempat tinggal di sana sebelah-sebelahnya ada lapo. Pas khotbah, lapo dulu katanya. Nanti ngaku di dalam. Gimana dia mau menerima firman Tuhan? Gimana dia bersekutu dengan Tuhan kalau memang ibadah itu hanya biar orang tahu saya Kristen, maka saya beribadah. Makanya kalau beribadah itu harus dimulai dari awal. Masuk ke jaringan Tuhan, bukan hanya firman aja, masuk. Jadi kita nggak lagi tinggal di kemah lagi gitu. Ya kita nggak lagi hidup sementara itu yang diperkuat. Dan kita karena hanya kuasa Kristus yang bisa mengubah kita. Amin. Saya waktu mendoakan seorang, maaf misalnya kayak ini dulu ya, Abi bilang doakan.
bukan hebat kami, nggak pantas kami membanggakan. Tapi itu sama bicara. Yesus, Roh Kudus. Mana ada? Memang apa yang banyak tangan ini? Sembuh. Apa yang banyak tangan ini? Tapi karena dikasih karunia oleh Kristus, diberi karunia Allah ini, kita bisa mendoakan yang sakit jadi sembuh, bisa mengusir setan. Jadi kita juga beribadah ini, bangun hubungan dengan Tuhan terus, bangun terus. Saya percaya semua punya kuasa untuk menyembuhkan. Amin. Jadi jangan coba-coba, mana tahu, nggak coba-coba. Karena memang kita tetap iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita saat ini sudah berikan firman Tuhan, saat ini kita ada yang minimal sedikit cekor, nggak usah terus semua, sedikit aja cekor. Nah, tunggu dikit. Ada yang merasa dua, ditegor, tunggu lagi. Minggu depan ditegor lagi, tunggu dikit. Ujungnya berubah. Amin. Daripada Anda tidak beribadah, tapi berbuat baik, dari mana selamanya dia nggak beriman, nggak berhubungan dengan Kristus, nggak membangun hubungan, bukan nggak pernah percaya sama firman Tuhan. Karena yang dipakai apa? Logika. Tadi Bapak Ibu kan jawabnya pakai B. Kenapa? Logikanya belum pakai. Ya memang, karena memang kalau melihat keinginan dunia, maunya yang enak-enak, tata, orang kaya. Kalau keinginan dunia kan, itu biasanya dipakai oleh logika, iman, hati. Artinya kita itu sekarang diubah menjadi berdasarkan iman. Karena imanlah maka kita selamat. Iman tanpa perbuatan mati. Saya kira itu dulu. Nanti kalau dipanjang-panjangin nanti pada ngantuk lagi. Aja ini lama banget banyak ngantuk. Karena ujungnya nanti saya akan cari kemana-mana ini. Di mata saya undang. Bahari ini kayaknya bikin sensasi lah. Pertanyaannya bikin bingung. Jadi saya mau katakan, ketika ada seorang penjina, kau pasti masuk neraka. Siapa bisa garansi masuk neraka? Seorang penjina. Anda bisa garansi. Seperti apa? Prajurit di Pak Pari. Ya ada Yesus bilang apa? Di garisnya, siapa yang bisa berusaha itu belum berubah. Bukan dia mendukung perjinaan, bukan. Tapi pergilah, beritakan Injil itu. Begin.